Aku, Sari, tinggal di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lawu, dekat kota Solo, bersama suamiku, Budi. Budi adalah pria yang sangat praktis dan sibuk dengan bisnis keluarga yang bergerak di bidang konstruksi. Panggilan telepon, rapat, perjalanan bisnis, baginya rumah hanyalah tempat untuk melepas penat. Sedangkan aku menjalani hari-hariku dengan sederhana, memasak, merawat rumah, dan sesekali bertemu dengan teman-teman di warung kopi desa. Suatu sore, saat aku sedang ngopi dengan Wulan, teman yang selalu punya ide-ide, nyeleneh, dan agak modern, dia memberi saran yang membuatku berpikir keras. Sari, kalau kamu bosan, coba pelihara anjing besar. Dijamin matamu bakal terbuka, katanya sambil tersenyum misterius, seperti orang yang tahu rahasia dunia. Minggu berikutnya, muncullah Guntur, seekor anjing German Shepherd besar dengan bulu hitam coklat yang mengilap dan tatapan tajam seperti raja hutan. Malam pertamanya di rumah, aku duduk di lantai ruang tamu sambil mengelus bulunya yang halus, merasakan napas hangat dan dada berototnya yang kuat. Tatapan Guntur begitu intens, jauh berbeda dengan mata Budi yang biasanya sibuk memandang layar laptop. Budi menggerutu saat melihatku bersama Guntur. "Kenapa bawa makhluk itu ke sini?" tanyanya dengan nada setengah kesal. Aku cuma tersenyum, biar ada yang nemenin, setidaknya ada yang melihat aku dengan penuh perhatian. Dia cuma mengangkat bahu dan kembali tenggelam dalam dunia kerjanya. Aku mengenakan kaos rajut putih yang membelai lekuk tubuhku dengan lembut, rok katun biru muda yang memudahkan aku bergerak, serta sepatu slip-on sederhana tapi nyaman. Kalung perak pemberian Budi di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilau samar di bawah cahaya lampu ruang tamu. Guntur menjadi pusat duniamu, dan tanpa kusadari, aku mulai berubah. Hening. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Tapi aku belum tahu bahwa pilihan sederhana itu akan mengubah hidupku selamanya. Seiring berjalannya minggu-minggu, aku dan Guntur menjadi tak terpisahkan. Budi semakin tenggelam dalam pekerjaannya, jarang sekali menatap rumah, apalagi aku. Kekosongan yang ditinggalkannya mulai terisi oleh makhluk besar berkaki 4 itu. Bulu Guntur yang hitam coklat berkilau dan lembut selalu membuatku terpesona. Saat aku berbaring di sofa, dia merebahkan kaki panjangnya dan menaruh kepala beratnya di lututku, seperti pelindung setia. Aku mulai mengenakan kaos longgar, kadang tanpa bra, dan celana pendek katun yang membuatku merasakan kebebasan aneh dan hampir terlarang di rumah sendiri. Kalung perak yang dulu menjadi simbol cintaku kini kusembunyikan di dalam laci, hanya menjadi kenangan dari kehidupan yang berbeda. Mataku kini bersinar dengan semangat baru, wajahku yang dulu pucat dan lelah berubah menjadi merah alami, seolah ada api yang menyala di dalam diriku. Suatu sore, Budi pulang lebih awal, hal yang sangat jarang terjadi. Dia membuka pintu perlahan, mencoba tak membuat suara. Dari kamar, terdengar suara tawa pelan dan sentuhan lembut. Penasaran, dia mengintip melalui celah pintu dan melihat aku berbaring di ranjang hanya mengenakan kaos pendek dan celana dalam rendah berwarna hitam, sambil mengelus Guntur. Anjing itu menggoyangkan ekornya dengan bahagia, dan aku berbisik kata-kata yang hanya untuk kami berdua, bukan untuk siapa-siapa. Budi membeku, seperti melihat hantu. Aku bisa merasakan tatapannya yang berat, tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang memandangiku dengan pengabdian yang selama ini aku impikan. Keesokan harinya, dia mencoba bicara, suaranya penuh kebingungan. "Sari, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini?" Aku tersenyum tipis, tanpa berkata sepatah kata pun. Budi menghela napas, kalah, dan kembali ke rutinitasnya. Aku tahu, sesuatu telah berubah di antara kami untuk selamanya. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Tapi dia belum tahu, Guntur bukan sekadar anjing biasa.
Ini adalah awal cerita yang tak akan terlupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti kebangkitan bagi diriku. Guntur selalu ada di sisiku, seperti bayangan setia yang tak pernah lelah. Saat aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah yang menghadap Gunung Lawu, dia duduk di sampingku, tenang dan waspada, seperti penjaga rahasia yang tak terlihat. Aku mengenakan gaun katun putih ringan dengan motif bunga-bunga biru kecil, yang memperlihatkan bahuku yang halus dan kaki-kakiku yang sedikit kecoklatan oleh sinar matahari. Sandal tali tipisku menambah kesan manis dan sederhana, sementara angin sepo-sepo mengelus kulitku, membuatku merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Budi hanya mengamatiku dari kejauhan. Dia tak lagi mengajakku makan malam bersama atau bertanya bagaimana hariku. Seolah dunia kami berada di dua dimensi yang berbeda. Mungkin memang begitu adanya. Suatu malam yang hangat dan tenang, ketika desa tertidur, Guntur tiba-tiba menggeram pelan di depan pintu kamarku. Aku bangun dan menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang biasanya coklat hangat kini bersinar kuning seperti api yang tak wajar. Aku tersenyum gugup dan meraih tubuhnya untuk mengelusnya. Saat itu aku mengenakan tank top hitam yang membalut tubuhku dengan pas di bagian yang tepat, dan rok kulit mini yang membuat Guntur tampak waspada, seolah dia menyukai perubahan ini. Kalung perak itu tergantung di leherku, terasa lebih berat dari biasanya, seperti menyerap energi aneh ke dalamnya. Malam itu aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara takut dan tergoda, seolah Guntur bukan sekadar anjing, melainkan rahasia gelap dan berharga yang kupegang erat. Keesokan harinya, Budi mencoba berbicara lagi. Sari, ini gak bisa terus begini. Rumah ini bukan kandang. Aku hanya tersenyum dan berkata, bagiku ini adalah tempat perlindungan. Dia terdiam, matanya memancarkan kemarahan dan kebingungan. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Dia belum tahu bahwa perasaanku pada Guntur melampaui logika dan bahwa semuanya akan segera berubah untuk selamanya. Rumah kami mulai berubah menjadi panggung bisu penuh rahasia dan tatapan penuh arti. Aku, Sari, perlahan meninggalkan rutinitas lama sebagai ibu rumah tangga yang pasrah dan membosankan. Kini aku sering berjalan di dalam rumah dengan sweater longgar yang jatuh di bahuku, memperlihatkan kulit halus yang tersembunyi di balik beranda yang tak pernah Budi lihat. Di kakiku, aku mengenakan stoking tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat dia tidak ada. Suatu sore hujan, aku memutuskan mengajak Guntur berjalan-jalan menyusuri hutan kecil di sekitar desa Sumber, tak jauh dari Solo. Langit kelabu membuat udara terasa segar dan dingin. Aku mengenakan trench coat merah yang pas di pinggang, kontras dengan bulu hitam Guntur yang berkilau saat kami melangkah bersama. Guntur berjalan di sampingku dengan angkuh dan waspada, layaknya pangeran berkaki 4. Di tengah jalan, aku duduk di bangku batu tua yang ditumbuhi lumut. Tanpa pikir panjang, aku mengelus Guntur dengan lembut, merasakan kehangatan yang mengalir dari tubuhnya. Dia menatap mataku, dan aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Kamu memang sahabat terbaikku, Guntur, bisikku hampir tak terdengar. Malam itu di rumah, Budi mencoba bicara lagi. Sari, kamu lebih banyak menghabiskan waktu dengan anjing daripada denganku. Aku tersenyum, setengah nakal, setengah sedih, mungkin dia lebih mengerti aku, Bu. Dia hanya diam, tapi ketegangan di antara kami semakin terasa seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama sutra ringan, yang membuat lekuk tubuhku terlihat samar, sementara Guntur berbaring di kakiku, seolah memendam rahasia yang hanya kami tahu. Ketika Budi pergi tidur, aku mendengar langkah di lorong. Pelan-pelan, aku membuka pintu kamar dan melihat Guntur menatap ke lorong,
seperti menunggu seseorang. Merinding merayapi tubuhku. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Malam itu aku tahu, tak ada hubungan manusia yang bisa menandingi apa yang kurasakan untuknya. Dan Guntur menyimpan misteri yang belum siap kulihat sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan ada sesuatu yang berubah dalam diriku setiap detiknya. Budi makin menjauh, sementara Guntur makin mendekat, menjadi sahabat diam yang selalu mengerti setiap getar hatiku. Anjing besar itu dengan bulu hitam coklat yang berkilau dan cakar-kakarnya yang kuat, seolah menjadi satu-satunya tempat aku bisa bersandar. Suatu Sabtu pagi, aku berdandan dengan blus satin warna merah anggur yang menempel pas di tubuhku, memancarkan sensualitas yang tak berlebihan. Rok pensil hitamku menonjolkan kaki panjang dan berotot yang selama ini jarang kusadari. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam yang tiap langkahnya mengeluarkan suara klik-klak di lantai dapur. Seolah lantai itu jadi panggung pribadiku. Budi memandangku dengan campuran iri dan bingung. Ini sudah kelewatan, Sar, katanya berusaha menahan nada suara yang mulai naik. Aku hanya tersenyum, jantungku berdegup kencang. Tatapan itu, yang dulu buatku merasa kosong, malah memberi energi baru untukku terus maju. Malam itu, saat semua orang terlelap, aku duduk di lantai ruang tamu, Guntur di sampingku. Cahaya api unggun di perapian menari di wajah kami. Aku mengelus telinganya yang lembut, merasakan bulu yang halus dan hangat, sementara dia menatapku dengan kesetiaannya membuat semua masalah menghilang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Sebuah bayangan melintas di jendela. Guntur langsung berdiri, matanya menyala seperti dua lampu sorot kuning di gelap malam. Siapa itu? Aku berbisik, tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjang, rambutku tergerai bebas dengan gelombang lembut yang jatuh di bahu. Guntur tampak seperti setuju dengan sisi beraniku itu, seolah dia pun bangga menjadi bagian dari cerita ini. Budi? Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan aku? Aku sudah tidak peduli lagi. Dunia kami sudah terbagi dua, dia yang menghilang, dan aku dengan Guntur yang tak terpisahkan. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Aku tak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran. Rahasia antara aku dan Guntur siap meledak. Pagi berikutnya, suasana di rumah terasa seperti medan perang tanpa suara. Budi menghindariku dengan tatapan yang lari-lari, suaranya pelan dan berat. Aku, Sari, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Mengenakan blus sutra krem yang lembut menyentuh kulitku, rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku dengan sempurna, dan sepatu hak sedang yang elegan sekaligus nyaman untuk menjalani hari. Kalung perak pemberian Budi kini berkilau dengan makna baru, seperti jimat untuk fase kehidupanku yang berbeda ini. Guntur, setia seperti bayangan, mengikuti kemanapun aku pergi di dalam rumah. Matanya yang coklat selalu tertuju padaku, seolah bisa membaca setiap pikiranku. Saat makan siang, keheningan hampir memekakkan telinga. Budi mencoba memecahnya. Sari, kita harus bicara. Ini tidak bisa terus begini. Aku tersenyum misterius dan menjawab dengan tenang, kamu belum tahu apa yang sedang terjadi, Budi. Aku juga masih mencoba mengerti. Setelah dia pergi ke kantor, aku menutup semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci hanya untuk kami berdua. Aku mengenakan sweater rajut tipis yang jatuh sensual di tubuhku dan rok mini biru tua yang menonjolkan kaki-kaki yang sudah kusarankan dengan sinar matahari pagi. Guntur berbaring di sampingku, napas hangatnya menyentuh kulitku. Malam itu, saat desa terlelap,
aku mendengar bisikan lembut dari lorong. Perlahan bangkit dan menatap Guntur yang menatap pintu kamar dengan penuh kewaspadaan. Sebuah getaran aneh merayapi tulang belakangku. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di jendela. Guntur langsung berdiri, matanya menyala sangat terang, menebar aura misterius. Siapa itu? Suaraku bergetar, tapi hanya Sunyi yang menjawab. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Guntur bukan sekadar anjing. Ada sesuatu yang jauh lebih besar menantiku. Sesuatu yang Budi tidak akan pernah mengerti. Hari-hari setelahnya dipenuhi oleh keheningan aneh di antara aku dan Budi. Dia tidak lagi mencoba berbicara, malah menghindari tatapanku seakan takut menghadapi kenyataan yang mulai terbentuk. Aku, Sari, justru merasa semakin hidup dengan energi yang membara di dalam diriku. Aku mengenakan gaun hitam ketat dengan potongan leher yang elegan, sedikit terbuka memperlihatkan kulit lembut di dada. Kaki jenjangku dibungkus stoking tipis, dan sepatu hak tinggi membuatku merasa kuat, hampir tak terkalahkan. Guntur mengikuti setiap langkahku seperti bayangan, selalu waspada, seolah menjadi perisai pelindungku. Suatu malam hujan deras, aku memutuskan berjalan-jalan di desa. Memegang tali Guntur yang menarik dengan semangat, aku memakai jas hujan merah yang membungkus tubuhku, menonjolkan lekuk-lekuk yang mulai kusadari. Rambutku yang basah menempel di wajah, dan senyum nakal terukir di bibirku. Lampu jalan yang temaram dan jalanan kosong menciptakan suasana mistis dan magis. Aku merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam diri, ketakutan dan kesepian perlahan berganti dengan keyakinan liar yang membara. Guntur memandangku dengan mata dalam yang seolah mengerti segala hal. Saat kembali ke rumah, aku menemukan Budi duduk terpaku di sofa, pandangan kosong menatap ke depan. Tanpa sepatah kata, dia bangkit dan melangkah keluar dari pintu, meninggalkan ruang kosong yang tak lagi bisa kuisi. Aku tersenyum, tahu bahwa ini adalah waktuku. Mengenakan sweter rajut tipis yang hampir tembus pandang dan rok kulit hitam ini, aku merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam setiap gerakanku. Guntur berbaring di kakiku, matanya penuh persetujuan. Tiba-tiba, kudengar suara aneh dari loteng. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas, membuka pintu tua yang berderit, dan menemukan sebuah peti kayu penuh dengan foto-foto lama. Foto-foto itu memperlihatkanku muda dan tersenyum bersama berbagai anjing, semuanya bernama Guntur. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Saat itu aku sadar, Guntur bukan hanya seekor anjing. Dia adalah bagian dari diriku, sebuah ikatan yang melintasi waktu, dan sebuah rahasia yang harus kuhadapi, apapun risikonya. Peti kayu tua di loteng itu penuh debu, tapi foto-foto di dalamnya tetap terjaga dengan baik. Aku, Sari, duduk di lantai kayu yang berderit, memandangi setiap gambar dengan hening. Di sana aku terlihat muda, tersenyum cerah bersama anjing-anjing yang berbeda, tapi semuanya punya mata yang sama, tatapan tajam dan penuh misteri, dan nama yang sama, Guntur. Aku mengenakan sweter hangat yang terasa seperti pelukan lembut dan celana jeans favorit yang sudah agak lusuh, sempurna untuk hari penuh penemuan ini. Ketika aku menatap foto di mana aku berdiri dengan seekor German Shepherd gagah, ada sensasi aneh yang merambat di tulang belakangku, seakan masa lalu sedang berbicara padaku dan memanggil untuk menguak rahasia yang belum ku mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari lorong. Guntur langsung berdiri, telinganya tegak, dan menggeram pelan. Aku cepat-cepat mengenakan cardigan panjang dan rok ringan, merasakan dinginnya malam masuk lewat jendela yang terbuka sedikit. Budi muncul di pintu loteng dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran. Sari,
apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya tegang. Aku menatapnya tanpa mengalihkan pandangan dari foto-foto itu, mencari jawaban. Dia menggeleng tak percaya dan pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, ketika angin berhembus kencang di luar, aku merasakan beban masa lalu menyelimuti. Guntur berbaring di sampingku, napasnya hangat menyentuh kulit, dan aku tahu kami terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku mengenakan gaun satin biru tua yang lembut menempel di tubuh, dan cahaya api unggun dari perapian membuat kain itu berkilau halus. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Tapi apa yang tersembunyi di balik masa lalu itu adalah misteri gelap. Dan aku tahu, Guntur bukan sekadar anjing, dia adalah kunci untuk sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Pagi itu, suasana di rumah terasa berat, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku, Sari, merasakan jantungku berdetak kencang, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam hatiku. Sepatu sandal sederhana di kakiku tak mampu meredam kegelisahan yang menguasai. Budi menghindariku, jarak antara kami terasa seperti jurang yang sulit dijembatani. Dia tak tahu harus bagaimana menghadapi wanita yang sedang berubah ini, dan ikatan aneh yang menghubungkanku dengan Guntur. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam di balik perbukitan Solo, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Lari keluar, aku melihat Guntur berhadapan dengan bayangan gelap yang tak masuk akal. Bulu hitam coklatnya berdiri tegak, matanya yang kini berwarna kuning menyala, mengeluarkan geraman mengancam. Aku mengenakan blus merah sutra dengan potongan leher yang lembut dan rok hitam ketat yang memperlihatkan lekuk tubuhku. Guntur berhenti sejenak memandang ke arahku, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang aku belum mengerti. Malamnya, Budi menghadapiku untuk terakhir kali. Sari, ini bukan hidup yang sebenarnya. Kamu harus pilih, aku atau anjing itu. Aku tersenyum dingin dan penuh tekad. Aku sudah memilih. Dia pergi, meninggalkan keheningan yang tidak bisa diisi lagi. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Aku tahu apa yang akan datang tak bisa dielakkan. Guntur, rahasia, dan ikatan ini siap meledak menjadi sebuah kebenaran yang bahkan aku sendiri belum siap kendalikan. Mungkin ini juga awal dari takdir sejati yang selama ini kutunggu. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku sendiri di rumah tua di Desa Sumber, mengenakan gaun beludru hitam yang melekat sempurna di tubuhku, dengan belahan di sisi yang mengundang imajinasi. Suara sepatu hak yang berderak di lantai kayu menghiasi langkahku di ruang tamu yang remang. Guntur berdiri di sampingku, sosoknya gagah dan matanya yang kuning menyala seperti dua lampu sorot di kegelapan malam. Tiba-tiba, terdengar suara dari halaman belakang. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok bertudung yang menghilang ke dalam gelap, meninggalkan sebuah kalung tua dengan nama Guntur terukir di sana. Detak jantungku semakin cepat saat Guntur maju, menggeram dengan ganas. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar di desa, orang-orang menghilang, suara anjing menggonggong di malam hari, dan tulang-tulang ditemukan di depan rumah-rumah. Polisi menyelidiki, tapi tak ada yang bisa menjelaskan ikatan aneh antara masa lalu dan masa kini. Suatu hari, aku menerima surat anonim berisi liontin kecil dengan sehelai bulu hitam dan pesan singkat, Guntur tak pernah mati. Dia menunggumu. Mengenakan mantel wol tebal dengan syal merah melingkar di leher, aku tahu ceritaku belum selesai. Diam. Tarik napas dalam. Pos dramatis. Misteri Guntur terus berlanjut. Dan aku sadar, untuk menemukan kebenaran, aku harus menghadapi bayang-bayang yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kisah sebenarnya baru saja dimulai.